hal penting yang sangat harus kita jaga adalah keislaman dan keimanan kita. Harus kita jaga sampai detik-detik terakhir kita hidup di permukaan bumi ini. Itulah tugas terberat kita sebenarnya kalau kita ingin tahu. Yang lainnya di bawah itu. Tapi mempertahankan agar tetap dianggap Allah muslim, dianggap Allah mukmin, kita usahakan sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya begitu menghadap Allah dihitung sebagai muslim yang menghadap Allah. Maka 3 dosa besar yang sangat besar, ketiga-tiganya manakala dilakukan ketika hidup, sebenarnya telah membuat seseorang batal keislaman dan keimanannya. Namun yang akan menilai batal tidak batal itu Allah. Namun dosa-dosa ini pembatal keimanan dan keislaman. Maka hindari terus sekuat tenaga. Manakala pernah mungkin terjerumus, sebelum wafat masih ada kesempatan memperbaiki dan merevisi. Karena taubat diterima dari seluruh dosa apapun. Kalau taubatnya serius, maka tidak ada pintu taubat yang tertutup. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Allah mengampunkan dosa semuanya. Secara garis besar, 3 dosa yang akan membuat kita terjerumus ke dalam batalnya Islam dan iman adalah dosa syirik, 2 dosa kufur, 3 dosa munafik, dosa nifak. Dosa syirik yang dimaksud syirik besar, bukan syirik kecil, karena syirik kecil adalah riya, ingin dipuji manusia. Itu syirik kecil, tidak termasuk dalam pembicaraan kita, walau dia harus dijauhi. Dan kufur yang dimaksud adalah kufur besar, bukan kufur kecil, karena kufur kecil adalah maksiat dan tidak termasuk dalam pembicaraan kita sebagai pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Dan yang ketiga adalah kemunafikan, nifak. Dan yang dimaksud adalah nifak besar, bukan nifak kecil, karena nifak kecil adalah beda antara yang diucapkan dengan yang di dalam. Salah satunya adalah dusta, salah satunya adalah mengemban amanah lalu khianat. Itu masih hitungan dosa, tidak termasuk dalam bahasan yang sedang kita bahas. Yang kita bahas syirik besar, kufur besar, kemunafikan besar. 3 dosa ini yang mana kalau seorang hamba melakukannya, wafat di atas dosa itu tanpa taubat, sangat dikhawatirkan hal yang tadi kita bicarakan, dia masuk di dalamnya. Wafat tidak dianggap Allah sebagai muslim walau disolatkan manusia. Wafat menghadap Allah tidak Allah anggap sebagai seorang muslim walau dia merasa ketika akhir hayatnya adalah muslim, sehingga diperlakukan di akhirat bukan sebagai seorang muslim. Maka berlaku poin yang kedua tadi, tak akan diperlakukan sebagai seorang muslim yang mungkin saja masuk surga tanpa singgah ke neraka, atau karena tidak dimaafkan ke neraka dulu baru nanti diangkat ke surga dan tidak akan di neraka untuk selama-lamanya. Dia tidak akan begitu. Itu khusus untuk orang muslim. Itu khusus untuk orang muslim. Sementara dia dalam ilmu Allah terhadapnya, hukum Allah terhadapnya, bukan lagi muslim, sehingga tidak mendapatkan itu. Poin yang tadi, semua umat Islam itu masuk surga, membuat banyak orang tak peduli. Saya Islam, saya pasti ke surga, walaupun singgah ke neraka dulu katanya. Tapi saya pasti belum tentu, hati-hati. Betul, kalau Anda muslim dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, Anda wafat sebagai seorang muslim. Tapi boleh jadi Anda melakukan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan, sehingga di mata Allah Anda bukan lagi sebagai seorang muslim dalam pandangan Allah, dalam hukum Allah, dan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, secara garis besar, apa itu syirik, apa itu kufur, apa itu nifak? Syirik adalah meminta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Syirik artinya menyekutukan. Allah iya, selain Allah juga iya. Minta rezeki kepada Allah, iya, dia minta rezeki kepada Allah, tapi dia juga minta rezeki kepada selain Allah. Berarti bukan hanya Allah lagi,
satu-satunya, tapi dia telah menjadikan ada sesuatu selain Allah tempat dia minta rezeki. Seperti inilah dosa syirik. Allah disekutukan. Dia minta pengamanan kepada Allah, dia juga minta pengamanan kepada selain Allah. Berarti tidak Allah semata, padahal Allah menyuruh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu harus menjadi sesuatu yang kita pegang sampai wafat. Ayat ini, surat ini yang menyuruh kita untuk mengesahkan Allah dalam hidup kita sampai mati. Dan subhanallah, surat ini Allah mudahkan menghafalnya untuk semua umat Islam. Kayaknya surat yang paling dihafal oleh umat Islam selain Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ingin mengatakan seolah-olah Allah menegakkan hujjah kepada setiap muslim yang menghafal surat ini. Kenapa engkau tidak esahkan aku, masih minta kepada selainku, padahal engkau hafal qul huwallahu ahad, lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hanya Allah satu-satunya tempat manusia beribadah, meminta, berdoa, meminta pengamanan, meminta rezeki, meminta perlindungan, meminta kesehatan, meminta pangkat dan jabatan, meminta yang lainnya. Tempat satu-satunya, tempat bertawakal, dan yang lainnya dan yang lain. Intinya adalah jangan sekutukan Allah, jadikan Allah satu-satunya. Itulah dia dosa syirik, dan bahasanya panjang. Kalau kita ingin bahas syirik itu, dan contoh-contohnya sangat panjang. Akan tetapi secara garis besar itulah dia, Allah satu-satunya, jangan sekutukan. Jangan kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Nggak boleh yang ke selain Allah itu nggak ada. Nggak boleh, secara syariat haram. Hanya Allah saja. Itu dia tauhid. Seandainya Anda tidak hanya Allah saja, ternyata kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, itu dia syirik. Secara garis besar ya, kita hanya ingin menyampaikan saja, mempermudah. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah. Itu dia mahwa cakupan dosa syirik besar. Adapun cakupan dosa syirik kecil, kufur besar adalah tak menerima, mengingkari sesuatu yang sudah sampai kepada kita dari Allah. Menolak. Allah katakan begini, kayaknya nggak benar ini kata-kata Allah ini. Gitu. Saya nggak setuju, saya lebih setuju dengan pendapat si A, si B, siapapun dia. Dia tolak firman Allah, dia setuju pendapat orang lain. Menolak firman Allah itulah yang namanya kufur. Dari kalimat kufur yang bermakna ingkar. Kufur itu artinya ingkar, syirik artinya menyekutukan. Apabila sudah ada sesuatu dari diri kita mengatakan, kayaknya ayat ini nggak benar kayaknya ini. Gitu. Ada zaman sekarang orang bilang ayat ini sudah tidak relevan untuk zaman sekarang, harusnya dihapus dari Al-Quran. Itu dosa kufur. Kenapa? Dia sudah tidak mengimani firman Allah. Dia sudah menolak satu ayat ini. Cukup satu ayat yang ditolak dari Al-Quran. Dia nggak setuju hukumnya. Dia menganggap ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu dosa kufur yang bisa membuat Anda batal keimananmu, batal keislamanmu. Hati-hati. Jadi syirik kepada menyekutukan, kufur kepada mengingkari dan menolak, tak menerima. Tinggal lagi satu lagi bernama kemunafikan. Kemunafikan itu sebenarnya kekafiran, kekufuran. Kemunafikan itu sebenarnya kekufuran, tapi disembunyikan di dalam tubuh yang mempertontonkan seolah-olah Islam. Sebenarnya kemunafikan adalah dosa kufur. Namun kenapa dibahas oleh para ulama? Karena memang ada orang yang seperti itu. Dia sembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dia pertontonkan Islam di dalam penampilan zahirnya. Sehingga dikelompokkan kelompok tersendiri bernama dosa kemunafikan. Apa itu? Hati mencintai kekufuran, badan mempertontonkan keislaman dan keimanan. Maka kita tidak bahas kemunafikan. Kita cukup membahas malam ini dosa yang harus dihindari oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah, untuk dia mempertahankan imannya, Islamnya sampai akhir hayat. Dan itu tugas saya juga. Bukan tugas antum aja, tugas kita semuanya. Tanpa terkecuali, masing-masing kita pertahankan. Masing-masing kita pertahankan Islam kita sampai akhir hayat. Izinkan saya untuk mengatakan, pertahankan la ilaha illallah, jangan sampai runtuh. Yang meruntuhkannya kesyirikan dan kekufuran itu.
Yang melakukan kesyirikan, runtuh la ilaha illallahnya. Yang melakukan kekufuran, runtuh la ilaha illallahnya. Sehingga dia wafat tanpa la ilaha illallah, karena sudah diruntuhkan oleh kesyirikan dan diruntuhkan oleh kekufuran. Menghadap Allah, dia nggak punya la ilaha illallah. Kenapa tidak punya lagi? Sudah dia runtuhkan. Logika berpikirnya begini, Pak. Dia ucapkan la ilaha illallah secara lisan. Secara amalan, dia lakukan hal yang bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Maka, ucapan la ilaha illallahnya tidak berlaku. Kenapa? Telah dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Bisa dipahami? Cara berpikirnya begitu. Kenapa dia wafat tanpa la ilaha illallah? Kan dia saban hari mengucapkan la ilaha illallah. Itu hanya ucapan lisan. Perbuatannya sendiri yang meruntuhkan la ilaha illallahnya itu. Satu buah omongan manusia, kalau dia lakukan, dia menyatakan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan pernyataannya, yang akan dinilai yang mana sih? Ucapan dia atau perbuatan? Perbuatan, bukan ucapan. Betul tidak? Kita ngumpul nih di majelis hakim di dunia ini, majelis persidangan, yang akan dipercaya oleh hakim perbuatan orang itu atau ungkapannya? Perbuatannya. Kenapa? Pembicaraan, ucapan kalau sudah dibantah oleh amal, pembicaraan itu yang disebut dengan dusta. Perkataan itu yang disebut dengan dusta. Pernyataan itu yang dianggap dusta. Kenapa? Telah dibantah oleh amal dan perbuatan. Maka camkan itu baik-baik. Kita ucapkan la ilaha illallah, pertahankan, jangan sampai runtuh sampai akhir hayat. Apa yang meruntuhkannya? Syirik dan kufur. Syirik dan kufur dan kemunafikan, kalau kita ingin menyebut ketiga-tiganya. Melakukan syirik, hancur la ilaha illallahnya. Lakukan kufur, hancur la ilaha illallahnya. Saya masih muslim loh, kata Anda. Semoga Allah menilai Anda masih muslim. Tapi hati-hati, kalau melakukan dosa ini, boleh jadi Anda menganggap diri Anda muslim, namun Allah tak lagi menganggap Anda sebagai Anda menganggap Anda orang yang beriman, tapi Allah tak lagi menganggap Anda sebagai. Itu yang dikhawatirkan. Wahai muslim, wahai muslimah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, dan demi Allah saya mencintai kalian. Karena saya cinta, saya ingatkan. Salah satu bukti orang cinta kepada seseorang, dia peringatkan orang itu dari mara bahaya yang mungkin akan terjadi pada dirinya. Itu bukti cinta. Seperti seorang ayah tahu mara bahaya pisau yang sedang dimainkan anaknya yang masih kecil, yang tidak tahu mara bahaya pisau. Apa yang dilakukan ayah? Mengingatkan, bahkan mungkin mengambil pisau itu dari anaknya, walau anaknya marah-marah dan nangis. Biarlah nangis, biarlah marah. Yang penting dia terhindar dari mara bahaya pisau. Itu bukti cinta loh, bukan bukti benci. Maka mengingatkan umat Islam akan poin-poin yang seperti ini, sekali-kali jangan pernah dianggap kebencian. Justru ini adalah bukti kasih sayang. Kenapa? Ada mara bahaya besar siap menantimu. Apa itu? Haram masuk surga, selamanya di neraka. Sekarang ada orang yang mengingatkan dirimu, hai muslim saudaraku, wahai muslimah saudaraku, wahai mukmin mukminah saudara-saudariku, hati-hati dengan dosa ini. Kalau engkau lakukan ini, engkau ke neraka untuk selama-lamanya, haram untuk masuk surga. Loh, kamu mengkafir-kafirkan saya ya? Loh. Kamu kayak kamu sendirinya masuk surga, kunci surga kamu yang pegang ya? Bukan begitu. Sudut pandangnya enggak begitu. Baik, mari kita masuk agak sedikit mendetail tentang kesyirikan dan kekufuran, dan kita tidak bahas kemunafikan. Kenapa? Karena kemunafikan itu sendiri sebenarnya adalah kekufuran yang disembunyikan di dalam hati, namun dipertontonkannya berbeda. Allah menyebut di awal-awal surah Al-Baqarah mukmin pertama kali, setelah itu kafir, setelah itu munafik. Coba lihat di dalam awal-awal Al-Baqarah, ya. Awal-awal yang pertama mukminin, kaum mukminin yang bertakwa, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kemudian baru orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan seterusnya. Dosa syirik saudaraku adalah ke Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Itulah dia dosa syirik. Jauhi agar bertahan la ilaha illallah. La ilaha illallah menyuruhmu esakan Allah. Tak ada sesuatu selain Allah tempatmu meminta, memohon, berharap, memohon keamanan, memohon perlindungan, memohon rezeki, memohon gaji, memohonkan jabatan. Tak ada selain Allah. Minta hanya kepada Allah. Kalau engkau minta hanya kepada Allah, engkau orang yang punya la ilaha illallah.
hati-hati tentang jebakan iblis. Saya minta kepada Allah kok. Baik, nggak ada masalah engkau minta kepada Allah. Pertanyaannya adalah, engkau minta juga nggak kepada selain Allah? Kita sudah sama-sama minta kepada Allah, berarti kita sama. Tapi ada yang membedakan. Engkau minta nggak kepada selain Allah? Iya, kepada Mbah Dukun. Saya tidak. Berarti kita beda loh. Saya hanya minta kepada Allah saja. Engkau minta kepada Allah seperti saya, namun engkau juga minta kepada selain Allah. Saya tidak. Berarti kita beda. Nampak bedanya? Jadi jangan sekali-kali Anda tertipu dengan Anda berdoa kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sekali-kali Anda tertipu dengan Anda sholat tahajud minta kepada Allah, namun besertaan dengan seiringan dengan Anda minta kepada Allah, ternyata Anda juga minta ke Mbah Dukun. Itulah yang namanya syirik. Jadi jangan kira umat Islam nggak terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa umat Islam jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia jatuh kepada kesyirikan seperti itu, berlaku kepadanya firman Allah surat Al-Maidah tadi. Kalau dia wafat tidak taubat. Kira-kira di Bandung ini ada nggak orang Islam yang minta ke Mbah Dukun? Ada nggak? Yakin? Jawaban yang saya terima bukan iya, ada, tapi malah banyak. Tanyakan orang yang datang kepada Mbah Dukun, minta sesuatu kepada Mbah Dukun, tanya kepada dia. Satu-satunya memberi kamu rezeki siapa? Jawabannya Allah. Lo kemana minta kepada Dukun nih? Ya apa? Perbuatanmu sudah berbeda dengan keyakinanmu, saudaraku. Keyakinanmu yang memberikan rezeki satu-satunya Allah. Kenapa minta ke Mbah Dukun? Disitulah manusia ditarik oleh nafsu dan syahwatnya akan mengumpulkan harta, akan mendapatkan tahta, sehingga syahwatnya mengajaknya berbuat syirik. Padahal syirik yang dia lakukan itu sebenarnya kalau ditanya hati kecilnya orang muslim ya, orang Islam ya, tak cocok dengan keyakinannya. Tanya aja dia, siapa satu-satunya yang memberikan kau rezeki? Jawabannya Allah. Nggak mungkin Mbah Dukun. Pertanyaan berikutnya, kalau dukun ingin memberimu rezeki, Allah tidak ingin memberikan itu kepadamu, bisa? Hati kecilnya tetap menjawab, nggak bisa. Kalau begitu adanya, campakkan dukun itu. Jangan sekali-kali sebut dia orang pintar. Dan jangan sekali-kali sebut dia paranormal. Orang pintar enak aja. Jadi kita ini orang bodoh gitu. Paranormal enak aja. Jadi kita nggak normal gitu. Kita orang pintar. Kita paranormal insya Allah. Kita orang pintar yang tidak kedukun. Kita yang paranormal, mereka yang tidak normal. Kerjaan setan itu yang buruk dibungkus dengan nama yang baik. Orang pintar itu nama bagus, orang pintar, nama yang sangat bagus untuk membungkus kesyirikan. Hal yang sama berlaku dengan paranormal, kalimat yang bagus tapi untuk membungkus hal yang sangat buruk. Di negeri saya, nggak tahu kalau di Bandung ini, itu kalau orang tua mau walimahkan anaknya, pesta pernikahan, resepsi pernikahan, wah kalau hujan sudah, kalau langit sudah mendung, awan sudah mendung, itu nyari pawang hujan. Di sini ada atau tidak? Ada juga. Ya berarti satu paket itu kesyirikan yang kayaknya. Kan datangnya dari syaitan, digoda di mana-mana. Tanya orang muslim itu, hai muslim saudaraku, kalau Allah ingin nurunkan hujan, Pak pawang itu bisa nahan nggak? Nggak bisa. Lalu kenapa minta? Kenapa minta? Anda tidak akan meminta kepadanya sampai Anda punya keyakinan sebenarnya dia bisa. Kalau nggak mungkin Anda minta. Tapi yang membawamu kepadanya adalah syahwat. Kalau engkau kembali kepada agama aslimu, engkau tidak akan mengatakan bahwa dia bisa memberikan, bisa menahan hujan. Begitu mau walimahan, hujan apa? Di atas mendung, awan sudah mulai gelap, panggil orang tidak pintar bernama pawang hujan. Pak, anak saya mau walimah ini, di atas, tolong Pak, tolong, udah mulai Mbah Dukun komat kamit. Allah takdir, Allah yang mentakdirkan hujan itu nggak turun, bukan pawang ya, memang Allah takdirkan hujan nggak turun. Kata dia, mantap pawang hujannya, keren, memang sakti. Tahukah kita apa maksud dari kata-kata itu?
Keren pawang hujannya, sakti. Apa maksud sakti? Allah mau turunkan, dia nahan, nggak jadi turun. Itulah inti daripada ucapan itu. Allah mau turunkan hujan, pawang menahannya di langit, nggak jadi turun. Yang menang siapa? Pawang. Yang kalah siapa? Ayo berpikir ulang. Kalimat sakti yang dia katakan itu, karena kalau maknanya Allah tidak mau turunkan, pawang juga terserah Allah yang jadi gak sakti, ya kan? Ketika dia mengatakan sakti luar biasa karena bisa menahan hujan, itu karena bisa mengalahkan Allah loh. Apa ada orang mukmin rela Allahnya dikalahkan oleh pawang hujan? Memintanya saja kepada selain Allah sudah syirik, walaupun pawang hujannya nggak jadi berkomat amit dia, tapi sudah dia minta kepada selain Allah. Apalagi kalau dia meyakini seperti tadi, sakti mandraguna. Apa makna sakti mandraguna? Kalau bukan Allah ingin turunkan, pawangnya menahan, hujan tak jadi turun, menang pawangnya, kalah Allah. Na'udzubillah, dengan akidah yang sangat luar biasa bobrok kepada Allah, luar biasa jahil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan ketaatan harus kepada Allah semata, nggak boleh kepada selain Allah. Jangankan kepada selain Allah, kepada Allah ya, ibadahnya kepada Allah, tapi ingin dipuji orang di samping kita, itu saja sudah syirik. Itu saja sudah syirik. Ibadahnya kepada Allah loh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah, ya Allah. Banyak sekali doanya, ya Allah, ya. Kepada siapa dia doa? Kepada siapa dia doa? Kepada Allah. Namun Allah tahu dia ucapkan itu karena ada calon mertua di sampingnya. Padahal mintanya kepada Allah. Itu sudah dianggap syirik. Tapi masih syirik kecil. Kenapa? Ada sesuatu selain Allah. Dari harapan pujian, harapan dilihat oleh seseorang. Bukan kepada selain Allah dia meminta. Bukan permintaannya kepada selain Allah, ya Allah, ya sudah kepada Allah loh ini, tapi masih dianggap syirik. Apalagi mbah dukun. Kalimat mbah dukun sebut siapa saja ada. Karena sekarang ini ada juga mbah dukun berjubah, tapi sebenarnya perdukunan. Menyembelih itu ibadah, harus menyembelih karena Allah satu-satunya, nggak boleh karena yang lain. Di sana di negeri kami ada orang yang ketika membangun rumah sembelih ayam atau yang lainnya, didarahi pondasi-pondasi rumah itu dengan siapa yang nyuruh sembelih? Untuk siapa nyembelih? Di negeri kami di sana, nggak tahu kalau di Bandung ini antum yang tahu, kalau ada satu kontraktor membangun jembatan, nyembelih sapi dulu sebelum mulai kerjaan membangun jembatan. Untuk siapa sembelih itu disembelih? Untuk Allah. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Allah nyuruh sembelih sapi, Allah suruh sembelih hewan, darahi pondasi rumah kita dengan darah hewan. Untuk siapa yang nyuruh? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Nggak ada. Berarti sembelihan untuk selain Allah. Di negeri kami di sana ada orang yang mau melaut, sembelih ayam dulu, darah ayam dicurahkan ke laut supaya apa ya? Supaya selamat ketika melaut, dapat rezeki, bawa pulang ikan banyak. Siapa yang suruh sembelih? Allah. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak, berarti selain Allah yang suruh. Berarti dia telah melakukan penyembelihan kepada penjaga laut supaya dia aman. Penjaga laut itu sesuatu selain Allah. Apa nama dosanya? Dosa syirik. Kalau itu dilakukan, berlaku kepadanya. Kalau itu dilakukan dan dia tidak taubat sampai wafat, di saat wafat dia tidak punya la ilaha illallah. Wafatnya dalam keadaan tidak muslim, dalam ilmu Allah terhadap dirinya. Sekali lagi, bukan ilmu kita, ilmu Allah terhadap dirinya. Dan dengan itu dia terancam. Ayat yang tadi di dalam surah Al-Maidah 72, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dia tidak ada seorang penolong pun yang bisa menyelamatkan dia dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Kenapa? Dia telah melakukan dosa syirik. Kulli billahi alaikum. Yang tadi pernah nggak dilakukan orang Islam di negeri kita? Pernah kan? Ada nggak orang Islam yang melakukan itu? Itu yang saya katakan tadi, orang Islam sangat mungkin melakukan dosa yang membuat dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Itu dia yang saya maksud.